Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu di channel saya. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan tips kepada kalian bagaimana cara lebih mudah untuk menyelesaikan cerita, entah itu dalam bentuk novel ataupun cerpen ya. Jadi tiap orang itu pasti punya cara tersendiri, punya tips tersendiri untuk menyelesaikan naskahnya ya. Nah, tapi kalau dari saya itu saya punya tips buat kalian penulis pemula bagaimana cara lebih mudah untuk menyelesaikan naskah, entah itu cerpen ataupun novel ya. Tiap orang itu kan punya cara tersendiri ya. Tiap orang itu beda-beda. Tips dari saya mungkin cocok bagi saya, tapi buat kalian itu ya bisa cocok bisa enggak pun sebaliknya ya. Tapi kadang-kadang ya tips dari orang lain itu ya nggak ada salahnya untuk dicoba ya, siapa tahu berhasil ya. Oke teman-teman, tips untuk lebih mudah menyelesaikan naskah dari saya, yang pertama adalah kalian catat idenya terlebih dahulu ya. Jadi idenya itu dicatat biar nggak lupa ya. Semisal gini, semisal eh, saya mau membuat sebuah cerita tentang percintaan, tentang romans alias percintaan. Idenya sudah muncul, sudah ada. Nah, ya alangkah baiknya kita catat terlebih dahulu. Ya, idenya saya mau menulis tentang uh, kisah percintaan. Nah, itu ditulis terlebih dahulu ya. Terinspirasi dari pengalaman pribadi ataupun pengalaman orang lain ya. Dicatat aja dulu, terlebih dahulu biar nggak hilang. Karena gini, kenapa kok harus dicatat dulu? Ya karena meskipun kita sebagai penulis ya, kadangkala kita itu juga punya kesibukan lain yang lebih diprioritaskan. Misalnya kita lagi kerja ya kan, yang kerjanya dituntut untuk tepat waktu, dikejar deadline lah, maka kita dahulukan pekerjaan itu terlebih dahulu ya daripada menulis gitu loh. Karena ide pun juga kadang suka datang mendadak, kita mencari ide kemana-mana, pusing mencari ide nggak muncul-muncul. Pas kita lagi kerja, lagi liburan, lagi di perjalanan, ide tiba-tiba muncul dengan sendirinya. Ya itu, ide itu suka datang mendadak kadang ya. Atau kalian yang posisinya jadi guru, lagi enak-enak ngajar, tiba-tiba idenya muncul ya kan. Tapi lagi ngajar kan nggak mungkin mau ditinggal nulis ya kan, nggak mungkin mau ditinggal membuat cerita ya. Maka dicatat aja dulu ya, idenya dicatat, ditulis, nanti bisa ditulis kapan saja ketika sudah ada waktu luang. Terus yang kedua, itu tips yang pertama dari saya ya, catat idenya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, tips yang kedua adalah buat kerangka ya, buat kerangka cerita. Istilahnya apa ya, membuat outline lah. Jadi membuat kerangka cerita itu maksudnya begini teman-teman, kerangka idenya sudah ada, nanti kerangkanya mau dibuat. Ini awal cerita, misalnya si cowok dan si cewek awal kenal di tempat kerja. Setelah itu kenal 6 bulan, mereka menjalin hubungan. Setelah itu mereka menjalin hubungan sudah 1 tahun, lalu timbul konflik. Pasangannya salah satu di antara mereka ternyata selingkuh, entah cowoknya ataupun ceweknya. Mereka selingkuh, setelah itu terjadi perdebatan, pertengkaran, konflik, lalu penyelesaian. Nah, itu di konsep seperti itu. Nah, biar apa? Biar kita nggak writer's block. Writer's block itu kehabisan ide dalam menulis. Biar kita nggak kehabisan ide dalam menulis. Karena kadang-kadang kalau kita dapat ide langsung ditulis, dapat ide langsung ditulis. Kadang-kadang berhenti di jalan, tiba-tiba idenya hilang, nggak dapat ide lagi. Ya udah, tulisannya akhirnya berhenti. Karena apa? Karena nggak dikonsep dari awal, kerangka ceritanya nggak dibuat dari awal. Udah konsepnya aja udah ditulis dari awal awal saja, kadang masih mengalami kebuntuan dalam membuat cerita, apalagi kerangkanya nggak dibuat. Nah itu nanti malah terjadi, takutnya terjadi kebuntuan dalam cerita ya. Itu yang kedua ya teman-teman, tips dari saya. Terus
tips yang ketiga, setelah dapat ide ditulis, dan setelah membuat kerangka, tips yang ketiga yang terakhir dari saya adalah segera menulis cerita. Nah, ini bagian pentingnya teman-teman. Idenya sudah ada, kerangka sudah dibuat, maka segeralah menulis. Karena kalau sebanyak apapun ide kita, terus kita sudah membuat kerangka cerita, sudah membuat outline, tapi kalau nggak ditulis ya nggak akan selesai sampai kapanpun. Nah, makanya tips yang ketiga yang terakhir adalah segera tulis naskahmu agar cepat selesai ya. Jadi segera tulis ya, entah itu cerpen ataupun novel ya, biar cepat selesai ya. Oke teman-teman, itu tadi 3 tips dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.